Halo Sobat Kesja, selamat datang di video tutorial penggunaan aplikasi microsite dalam pelaporan kesehatan kerja Puskesmas. Berikut adalah tampilan halaman login untuk masuk ke aplikasi microsite. Diharapkan Puskesmas sudah menyiapkan username dan passwordnya. Setelah mengisi username dan password, jangan lupa untuk mengisi kode CAPTCHA-nya, lalu klik login. Setelah login berhasil, kita akan masuk ke tampilan awal aplikasi microsite. Pada halaman beranda menampilkan profil Puskesmas dan menu laporan di sebelah kiri. Pada menu laporan ini, kita klik saja laporan kesehatan kerja. Tampilan awal dari dashboard laporan kesehatan kerja adalah capaian 4 indikator. Pada menu ini kita bisa melihat capaian tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya. Target yang tertera di halaman ini adalah target yang sudah ditetapkan oleh pusat. Untuk capaian akan terlihat hasilnya ketika Puskesmas melakukan penginputan. Karena belum ada penginputan dari Puskesmas, maka indikatornya berwarna merah dan bertuliskan tidak memenuhi syarat. Selain itu, pada halaman ini menampilkan visualisasi speedometer terkait target dan capaian indikator. Pada halaman profil Puskesmas, silakan mengisi data Puskesmas dengan benar, kemudian jangan lupa untuk mengklik save atau simpan. Selanjutnya kita masuk ke pelaporan upaya kesehatan kerja. Yang pertama, K3 Puskesmas. Petugas silakan memilih tahun dan triwulan pelaporan, maka tampilannya akan seperti berikut. Pada halaman ini, petugas silakan mengisi pertanyaan nomor 1 dan 2 dengan jawaban ya atau tidak. Pertanyaan nomor 3 dengan mengisi angka. Pertanyaan nomor 4 dengan menjawab ya atau tidak. Untuk pertanyaan nomor 5, silakan diklik indikator diagnosa, maka akan muncul beberapa diagnosa, silakan dipilih dan diisi angka untuk jumlah orangnya. Apabila ada penambahan diagnosa, maka petugas tinggal mengklik tanda tambah dan silakan dipilih untuk diagnosa serta angka jumlah orangnya. Seperti itu untuk penambahan diagnosa. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 6, silakan dijawab dengan ya atau tidak. Pastikan semua indikator sudah terisi dan disimpan. Kedua, pelaporan pembinaan tempat kerja informal. Pada halaman ini silakan petugas memilih tahun, kemudian petugas melihat ada pemetaan di mana data tersebut berasal dari akun Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Selanjutnya, Puskesmas silakan untuk menginput pada menu pembinaan apabila ada penambahan pos UKK dengan klik di sini. Pada halaman ini menampilkan menu input tambah pos UKK. Petugas mengisi data pos UKK seperti nama pos UKK, jenis, tanggal, alamat, jumlah pekerja, jumlah kader, nama kader, jenis potensi bahaya yang dominan seperti fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial, kemudian keterangan, dan dilanjutkan dengan mengupload SK dalam bentuk PDF maksimal 5 MB. Lalu jangan lupa untuk klik save atau simpan. Pos UKK yang sudah ditambahkan akan muncul di menu tambah pos UKK yang dilengkapi dengan indikator edit dan juga delete. Apabila petugas ingin mengedit data dari pos UKK tersebut, petugas tinggal klik saja edit, atau ingin menghapus pos UKK tersebut silakan untuk diklik delete.
Selanjutnya pada halaman pelaksanaan upaya kesehatan kerja di pos UKK, petugas silakan memilih triwulan. Contoh triwulan 1, petugas tinggal mengisikan sesuai dengan indikator yang ada pada halaman tersebut. Yang pertama, tanggal pelaksanaan upaya kesehatan kerja. Yang kedua, pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Yang ketiga, petugas mengisi dengan mengetikkan kegiatan edukasi atau penyuluhan yang dilakukan. Pertanyaan keempat, silakan diisi dengan mengetikkan penjelasan terkait dengan kegiatan pengendalian risiko kesehatan kerja. Dilanjutkan nomor 5, silakan petugas mengisi dengan mengetikkan angka jumlah pekerja yang dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, petugas mengisi dengan mengetikkan penjelasan terkait dengan kegiatan identifikasi potensi bahaya atau pemeriksaan lingkungan kerja. Dan ketujuh, silakan petugas mengisi dengan mengetikkan penjelasan apakah sudah dilakukan 5R di tempat kerja. Dari pertanyaan tersebut, kemudian klik jawaban ya pada pertanyaan apakah Anda yakin untuk mengonfirmasi jawaban Anda. Kemudian selanjutnya pertanyaan 8 dan 9, pilih opsi ya atau tidak. Setelah semua indikator diisi dengan benar, silakan diklik save atau simpan. Maka tampilan poin triwulan 1 akan berwarna hijau. Pada menu CKG pekerja, petugas silakan mengklik di sini, maka akan muncul 2 indikator yang diisi dengan mengetikkan angka, kemudian klik save atau simpan. Dan angka tersebut akan muncul di halaman CKG pekerja. Selanjutnya, pelaporan pembinaan tempat kerja formal. Tampilan halaman awal dari pelaporan pembinaan tempat kerja formal tidak jauh beda dengan tampilan pelaporan sebelumnya. Silakan petugas memilih tahun. Untuk pemetaan tidak perlu diisi karena isian data dilakukan oleh akun Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Indikator selanjutnya, daftar tempat kerja formal terbina kesehatan kerja. Puskesmas hanya mengklik di sini, kemudian tampilan akan muncul seperti berikut. Di sini petugas apabila ingin menambah data tempat kerja formal, silakan klik tombol tambah. Jika ingin mengedit data yang sudah ada, silakan klik edit, dan jika Anda ingin menghapus, silakan klik tombol delete. Dari tombol tambah, tampilannya seperti berikut, di mana tersedia indikator identitas tempat kerja. Petugas silakan mengisi dengan benar sesuai dengan indikator dan menjawab pertanyaan ya atau tidak, serta untuk checklist pertanyaan yang sudah disediakan, dan jangan lupa untuk diperiksa terlebih dahulu apakah pengisian data identitas tempat kerja formal sudah benar, kemudian diklik save atau simpan. Pada menu pelaksanaan upaya kesehatan kerja di tempat kerja formal, petugas silakan mengklik tambah, lalu mengisi form yang tersedia pada tampilan sebagai berikut. Silakan petugas menjawab sesuai pertanyaan yang ada dengan jawaban ya atau tidak, lalu dipastikan pengisian sudah benar dan diklik simpan. Selanjutnya, pelaporan pelayanan penyakit akibat kerja. Untuk melakukan penginputan pelayanan penyakit akibat kerja, petugas silakan menjawab pertanyaan nomor 1, apakah terdapat dokter yang berkompeten dalam diagnosis dan terlaksananya penyakit akibat kerja dengan jawaban ya atau tidak. Selanjutnya, menginput nama dan SIP dari dokter tersebut. Selanjutnya, petugas memilih tahun dan triwulan. Maka tampilan akan terlihat seperti berikut. Petugas silakan mengisi data sesuai indikator dengan benar,
Jika sudah selesai, klik tombol save untuk menyimpan data. Selanjutnya, menu rekapitulasi. Pada menu ini, petugas dapat melihat laporan dalam bentuk Excel dan juga dapat mencetak laporan indikator 1, 2, 3, dan 4 yang sudah diinput sebelumnya. Demikian video tutorial ini, semoga bermanfaat untuk Sobat Kesja.